Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yabgi Mubarok, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Madiun, bidang studi akuntansi dan keuangan. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi jurnal penerimaan kas perusahaan manufaktur, mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur kelas 12. Selamat menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dalam keadaan baik semuanya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai jurnal penerimaan kas. Sebelum kita masuk pembelajaran, silakan keluarga untuk pimpin doa. Terima kasih. Amelda Marbatula, Citra Ramaulia, Devi Angliani, Gadis Pratama Putri, Kartika Dewi Jayanti, Maya Fatona, Munasifa, Puan Maharani, Risdayanti, Rismawati, Tiara, Vina Rizkiani. Baik, alhamdulillah hadir semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang jurnal penerimaan kas pada perusahaan manufaktur. Silakan semua alat tulis, buku, pulpen dikeluarkan untuk keperluan belajar kita. Untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yang pertama adalah menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, dan penerimaan lainnya ke dalam buku jurnal khusus. Kompetensi dasar yang kedua, melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, dan penerimaan lainnya ke dalam buku jurnal khusus. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dengan pendekatan impact, kalian sebagai peserta didik pertama mampu menjelaskan definisi jurnal penerimaan kas dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis transaksi penerimaan kas pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, bisa menjelaskan
perusahaan manufaktur. Yang keempat, menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang ke dalam buku jurnal khusus. Yang kelima, kalian bisa dan menguasai bagaimana menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai dan juga penerimaan lainnya ke dalam jurnal penerimaan kas. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Yaki sudah membagikan modul ajar. Ya, Pak Yaki sudah membagikan modul ajar di WA Group. Silahkan dibuka, kemudian dibaca dan dipelajari. Melalui WA Group kemarin. Nah, sekarang dari materi tersebut Pak Yaki jelaskan tentang jurnal penerimaan kas. Nah, sebelumnya kita mereview materi tentang jurnal dulu. Jadi jurnal dalam akuntansi itu merupakan suatu formulir yang digunakan dalam mencatat semua transaksi yang dilakukan secara terperinci dan sistematis. Ini ya, jadi tentang jurnal. Jadi jurnal itu merupakan formulir instruksi. Ada 5 ya. Nah, kalau fungsi pencatatan pengertiannya apa? Bisa dibaca di depan layar. Dan dinilai serta terjadi di sebuah perusahaan akan dicatat dalam jurnal secara real. Jadi semua transaksi yang ada di perusahaan itu harus dicatat secara real berdasarkan bukti yang ada. Yang kedua, fungsi informatif. Fungsi ini memberikan penjelasan bahwa jurnal itu ada fungsi memberikan informasi kepada hal-hal atau pihak-pihak yang membutuhkan. Ya. Informasi apa? Informasi mengenai transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Yang ketiga, fungsi historis. Nah, fungsi historis ini dalam pencatatan jurnal itu harus dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dari tanggal awal paling mudah sampai ke akhir bulan, tanggal yang paling tua atau tanggal tua. Selanjutnya mengenai fungsi analisis. Pencatatan yang dilakukan dalam jurnal tentu juga mempunyai fungsi yang menunjukkan hasil analisis dari seluruh transaksi, yaitu penetapan pendebitan dan pengkreditan dalam suatu akun. Dari transaksi dianalisis apakah masuk ke debit ataukah masuk ke kredit. Selanjutnya fungsi instruksi. Fungsi ini jurnal memberikan instruksi ya, dari transaksi yang ada dicatat, diinstruksikan untuk dicatat di jurnal. Kemudian dari jurnal diinstruksikan untuk dilanjutkan prosesnya ke buku besar yang disebut posting.
Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Sudah paham ya mengenai pengertian dan juga fungsi jurnal? Sudah? Sudah. Kemudian jurnal apa saja yang digunakan dalam perusahaan manufaktur? Ada yang masih ingat enggak? Jenis-jenis jurnal khusus ada 4. Ada yang masih ingat jenis jurnal khusus? Jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Nah, pada pembahasan kali ini kita fokus pada jurnal penerimaan kas. Apa itu definisi dari jurnal penerimaan kas? Ada yang bisa bantu membacakan artiannya di depan mengenai jurnal penerimaan kas? Penerimaan kas adalah jurnal khusus yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang mengakibatkan berjalannya kas atau uang perusahaan. Penerimaan kas ini merupakan salah satu jenis jurnal khusus. Nah, fungsinya adalah untuk mencatat semua transaksi yang ada hubungannya dengan penerimaan kas. Jadi semua transaksi yang hubungannya dengan menerima kas dimasukkan ke jurnal khusus yang disebut jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini tentu ada transaksi-transaksi kriteria yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Apa saja sih? Ada berapa? 3. Ada 3. Bisa disebutkan coba. Pertama, penerimaan pelunasan piutang. Yang kedua, penjualan tunai. Yang ketiga, penerimaan pendapatan. Ini 3 transaksi yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, penjelasannya, kalau penerimaan pelunasan piutang itu perusahaan menerima uang tunai dari pelunasan piutang. Jadi pihak yang punya utang kepada perusahaan mengembalikan, kan dapat uang tunai ya. Nah, uang tunai tersebut dimasukkan ke dalam atau dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang kedua, penjualan tunai. Ini karena perusahaan manufaktur, contohnya misalkan menjual produk jadi ke konsumen atau ke pelanggan atau ke pemesan. Nah, dari hasil penjualan itu perusahaan mendapatkan apa? Uang tunai. Yang uang tunai ini nanti harus dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, penerimaan pendapatan. Pendapatan selain dari penjualan tunai, bisa pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya dikasih contoh studi kasus. Bisa dibacakan soalnya, Risma coba. Tanggal 1 Mei 2020 menerima cek dari PT ADC untuk pembayaran sebagian dari plafon nomor 315 sebesar 10 juta BKM nomor 1. Oke. Tanggal 1 Mei 2020 menerima cek dari PT ABC untuk pembayaran sebagian faktur nomor
nomor bukti ini kodenya dimasukkan ke kolom nomor bukti, kolom yang kedua ya. Catat BKN 1, artinya bukti kasih masuk nomor 1. Selanjutnya untuk perusahaan yang membayar tadi siapa? Dia membayar PT ABC. Nah, perusahaan yang membayar piutang ini dicatat di kolom diterima dari PT ABC. Nah, nanti kalau di soal ada keterangan diterima dari PT X, nah maksudnya kolom ini diterima dari, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pendebitan dan pengkreditan. Kalau debit itu kolomnya ada 1, yaitu kas. Kalau kredit ada 3. Yang pertama piutang, kedua penjualan, yang ketiga lain-lain. Nah, dalam studi kasus tadi debitnya berapa? 10 juta rupiah. Langsung masuk ya, karena sudah tersedia kolom kas. Tidak perlu dicatat akun kas, tidak perlu karena sudah ada kolomnya. Nah, sumber kas ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk pelunasan piutang. Karena pelunasan piutang langsung dimasukkan ke kolom piutang 3. Kenapa kok tidak masuk penjualan? Karena bukan transaksi penjualan. Nah, karena bukan transaksi penjualan saja tidak bisa dimasukkan ke kolom penjualan. Itu nanti khusus untuk transaksi penjualan. Kalau akun lain-lain ini untuk mencatat akun yang di kolom kredit selain piutang dagang dan penjualan. Sampai di sini ada yang ditanyakan kan? Ada? Baiklah, kalau tidak ada silakan berkelompok. Ini sudah berkelompok ya, masing-masing kelompok 4 orang. Nanti kita berdiskusi menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang ayat-ayat 3. Dilanjutkan dengan berdiskusi, saya dijelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD ini. Diperhatikan ya. Yang pertama, tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Yang kedua, ditulis kelompok berapa di bagian kelompok. Ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian kelas 12 KM. Kemudian selanjutnya untuk petunjuk pengerjaan LKPD, yang pertama, baca dan memahami setiap transaksi pada LKPD. Lalu kerjakanlah setiap kasus pada LKPD secara berkelompok. Jadi berkelompok yang mengerjakannya diskusi dengan teman satu kelompok. Kalau ada hal yang kurang jelas, tidak bisa
menyiapkan bahan diskusinya, bahan presentasinya. Siapa saja yang berat nanti untuk presentasi, nanti maju semua ya. Ayo silakan. Pada tanggal 4 Juni, BKA nomor 10 diterima dari PT Merdeka pada kolom debit bernilai 30 juta dan pada kolom piutang dagang 30 juta. Pada tanggal 5 Juni, nomor bukti nomor 11 diterima dari penjualan tunai ada pada kolom debit senilai 8 juta dan pada kolom penjualan senilai 8 juta. Pada tanggal 8 Juni, nomor bukti nomor 12 diterima dari PT Merdeka pada kolom debit senilai 40 juta dan piutang dagang senilai 40 juta. Pada tanggal 14 Juni, nomor BKM 13 diterima dari PT Algoji debit 48 juta dan piutang dagang 48 juta. Ada yang perlu ditanyakan? Sekian diskusi kami. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Marilah kita review bersama-sama ya hasil dari pekerjaan kelompok 1. Yang pertama, soal transaksi tanggal 4 Juni.
tanggal 4 Juni nomor bukti BKM 10 diterima dari PT Merdeka, betul ya? Debit pada akun kas sebesar 30 juta rupiah, kredit pada piutang dagang 30 juta rupiah. Yang kedua, Juni tanggal 5 nomor bukti BKM 11 diterima dari keterangannya apa? Penjualan tunai, karena transaksinya adalah penjualan. Debit pada akun kas sebesar 8 juta rupiah dan kreditnya adalah akun penjualan sebesar 8 juta rupiah. Yang ketiga, tanggal 8 Juni nomor bukti BKM 12 diterima dari PT Merdeka. Debit pada akun kas sebesar 40 juta rupiah dan kreditnya pada piutang dagang 40 juta rupiah. Nah, yang keempat, tanggal 14 Juni nomor bukti 13 diterima dari PT Abadi. Kolom debit pada akun kas sebesar 48 juta, kreditnya pada akun piutang dagang 48 juta rupiah. Alhamdulillah, yang disampaikan oleh kelompok 1 semuanya sudah tepat sekali, antara pencatatan dari penerimaan piutang dan juga penerimaan dari penjualan tunai. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah, semua kelompok sudah presentasi. Sekarang kita masuk ke sesi penilaian pengetahuan. Pak Yapi sudah mengirimkan link Google Form. Silahkan dibuka linknya, kemudian isi identitas, nama, dan juga kelas, lalu kerjakan soalnya. Ada 10 soal yang harus kalian jawab. Ini penilaian individu ya, jadi semuanya harus menjawab masing-masing, tidak berkelompok. Silakan dikeluarkan HP-nya. Sudah. Soal evaluasi ya.
Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Dari materi yang sudah kita pelajari bersama, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Ada yang mau menyampaikan? Ya. Oke. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas ke jurnal khusus. Oke. Baik, terima kasih Risma sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi yang disampaikan Risma itu benar bahwa kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas ke dalam jurnal khusus. Tadi itu masih bertahan. Untuk mengakhiri. Baiklah, rangkaian pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Silakan ketua kelas untuk memimpin